dosanya oleh Allah. Kuncinya manut derek ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Pun ketemu ka kuncine. Nek pengen dadi wong ahli swarga, fattabi'uni manuto Gusti Kanjeng Nabi. Sudah ketemu, sudah selesai. Benar-benar, dah. Sekarang sudah selesai. Kuncinya sudah selesai. Kemudian pengen suatu beda. Ya sudah tadi sudah disampaikan oleh Allah fattabi'uni manuto al-Kanjeng Nabi. Kuncinya sudah selesai. Kalau kita manut Kanjeng Nabi, ya pasti kita masuk surga. Udah selesai. Selesai dereng. Tuh, masuk di alam nambahin. Sudah selesai. Boleh? Boleh dereng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya diminta oleh pengurus takmir. Ini permintaan, bukan permintaan saya, untuk menjelaskan satu, bagaimana pandangan Islam tentang wanita. Urun betul sampai tak jelas ya. Menurut jadi mau manut Kanjeng Nabi. Bagaimana pandangan Islam menurut Allah dan Rasulullah. Satu, saya juga diminta menjelaskan hukumnya ngonekne trompet pada waktu tahun baru itu hukumnya gini. Ngonekne trompet takokne. Tapi gitu nopo sebagai tambahan pengetahuan biar bisa bener, biar bisa bener. Lek bener niku dadi ibadah, lek ora bener dadi neraka. Ngaji ini lek pengen bener. Sekarang saya mulai yang pertama. Rumiyin. Nah, rumiyin ini biaya. Zaman ketika Nabi Muhammad dilahirkan, diutus oleh Allah, zaman itu masyarakat itu sudah sampai pada puncak kehancurannya, sampai bingung mengalami masyarakat yo nopo, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, sing disembah makhluk, ya. Kemudian hubungan sosial kemasyarakatan rusak. Ora ono hukum kecuali hukum rimba. Sapa sing kuat itulah yang berkuasa. Termasuk adalah sikap laki-laki terhadap perempuan. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti orang-orangnya bodoh-bodoh, boten. Orang Arab pada waktu itu hebat-hebat. Saking hebatnya sampai didhawuhne Gusti Allah liila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyidai waswai. Orang Quraisy itu ada kecenderungan kalau waktu musim panas dia ekspedisi berniaga ke Syria atau ke Sam. Kemudian kalau waktu musim adem, musim dingin, mereka rihlatasyidai wasyaib, melakukan rihlah itu ekspedisi perdagangan ke Yaman, ke Sudan, ke Irak dan lain-lain, dan berhasil. Maka banyak orang kaya, saking kayanya kemudian disebut dengan Quraisy. Quraisy itu artinya uang, kurs rupiah dengan dolar. Quraisy itu artinya uang, kurs, uang. Jadi orang-orang Quraisy, orang waktu
waktu itu orang-orang bertuan, orang-orang berduit. Orang berduit artinya orang yang banyak duitnya. Orang berjenggot artinya orang banyak jenggotnya. Itu bukan orang bodoh. Malah di Mekah pada waktu itu ada sebuah gedung besar, aula besar yang namanya disebut dengan Darun Nadwah. Jenenge itu Darun Nadwah merasa dimaknani. Untuk apa gedung Darun Nadwah itu? Untuk lomba sastra. Jadi orang mereka pada waktu itu orang-orang yang hebat dalam bidang sastra. Maka Quran itu adalah sebuah ungkapan bahasa Arab yang sastranya sangat tinggi sekali. Sehingga orang Arab ketika mendengar Quran dibaca itu terkagum-kagum. Domblong ini bahasa Indonesia apa? Ngopo. Masa kan bahasa Indonesia ngopo? Bahasa Indonesia itu miskin, Pak. Lebih kaya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu makan ya makan. Tahno ya makan, wong tua ya makan. Bahasa Jawa itu ono mangan. Dahan. Wong tua dahan. Luwih alus neng badhok. Burung, film, sare. Kalau kita itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini makan, tidur. Cak cilik ya tidur, wong tua ya tidur, anak ya tidur, bapak ya tidur. Bapaknya ada enggak? Ada. Di mana? Tidur. Ini bahasa mana? Tapi bahasa Jawa bukan main. Tapi sekarang orang Jawa ini justru orang pakai peduli kalau bahasa Jawa ini sampai jarane rajo. Ciri-ciri terus warai bahasa Indonesia. Orang usah mbok warai bahasa Indonesia. Kok iso dhewe metu sekolahan gurune bahasa Indonesia. Belajar ana basa itu lebih mahal harganya. Bosnya Jawa rendah diri. Tidak, wong Belanda, wong Australia, wong Jepang padha nyang Indonesia belajar bahasa Jawa. Saking tingginya sastra Jawa. Bahasa Indonesia itu miskin. Jajal aku takon, kisinan. Kuwi bahasa Indonesianya apa? Hah? Masa kemaluan. Nah, aku sampai gak ketemu kan? Saking miskinnya, kisingan terus gak ada bahasan. Waduh, tapi saya itu jangan kemaluan tenang. Orang sisan besar kemaluan saya. Orang sisan. Jadi kita orang Jawa harus bangga dengan bahasa Jawa kita. Itu bahasa leluhur kita yang harus diuli-uli. Ada ciri-ciri betul bisa sampai jadi bahasa. Boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Baik, melok pisan. Baik lagi soal bahasa Indonesia kowe kabeh. Itu tak ambil no. Lalu bahasa Cina itu ambil no itu Indonesia Cina. Cina itu mempengaruhi bahasa Indonesia itu Indonesia juga rusak. Apalagi bahasa artis itu suara karu-karuan. Ada lu gue keles. Apa nih kalau bisa karu-karuan? Ini menyambut rumah kok. Sastra. Jadi orang Arab itu orang pandai-pandai, Pak. Ahli di bidang sastra. Udah, Pak, para sastrawan tingkat tinggi itu ada di Arab.
Maka dituruni Quran yang bahasa sastranya itu tinggi sekali, mengungkuli hebatnya orang Arab. Itu dikontekskan di dilombakan setiap tahun di gedung namanya Darun Nadwa. Dan ketika Nabi Muhammad ikut lomba dengan membaca Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Ini bahasa apa itu, hebatnya setengah mati, mendelongok semua. Bingung ya, delongok itu bahasa Indonesia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Al-Quran menggambarkan masyarakat itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Bukan berarti bodoh, ya, bukan berarti bodoh. Wong pinter-pinter, dagang pinter sampai didhawuhi Quran iku ila fi Quraisy ila bihi rihlatasy syita'i